Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dakwah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan diberikan taufik serta hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa agar senantiasa patuh dan taat terhadap segala perintahnya, serta menjauhi larangannya. Amin. Ya Allah, ya Robbal Alamin. Itikaf merupakan momen yang sangat istimewa bagi umat Islam untuk merenung, berzikir, dan memperkuat ikatan batin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10 hari terakhir bulan Ramadan menjadi waktu yang sangat dianjurkan untuk melaksanakan itikaf, mengingat keutamaan malam-malam di dalamnya, termasuk Lailatul Qadar. Menurut pengertian istilah atau terminologi, itikaf adalah tetap berdiam diri di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan beribadah, zikir, bertasbih dan kegiatan terpuji lainnya, serta menghindari dari perbuatan yang tercela. Mengetahui bahwa itikaf adalah sebuah sunnah yang dianjurkan, umat Islam dapat memperhatikan dengan lebih serius praktik ibadah ini. Dengan menyimak contoh dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang melakukan itikaf, umat Islam dapat mengambil inspirasi untuk melaksanakan ibadah ini dengan sepenuh hati. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, istri Nabi SAW menuturkan, sesungguhnya Nabi SAW melakukan itikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan hingga beliau wafat. Kemudian istri-istrinya mengerjakan itikaf sepeninggal beliau. Hadis sahih, riwayat Al-Bukhari, 1886 dan Muslim, 2006. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW beriktikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Pernah selama 1 tahun beliau tidak beriktikaf, lalu pada tahun berikutnya beliau beriktikaf selama 20 hari. Hadis Hasan, riwayat Abu Daud, 2107, Ibnu Majah, 1760, dan Ahmad, 20317. Beriktikaf di luar bulan Ramadan dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu. Dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW biasa beriktikaf 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Kemudian aku memasang tirai untuk beliau, lalu beliau mengerjakan salat subuh, kemudian beliau masuk ke dalamnya. Hafsah kemudian meminta izin pada Aisyah untuk memasang tirai, lalu Aisyah mengizinkannya, maka Hafsah pun memasang tirai. Waktu Zainab binti Jahsy melihatnya, ia pun memasang tirai juga. Pagi harinya Nabi SAW menjumpai banyak tirai dipasang. Lalu beliau bertanya, apakah memasang tirai-tirai itu kamu pandang sebagai suatu kebaikan? Maka beliau meninggalkan itikaf pada bulan itu, Ramadan itu. Kemudian beliau beriktikaf pada 10 hari dari bulan Syawal sebagai gantinya. Hadis sahih, riwayat Al-Bukhari, 1892 dan Muslim, 2007. Selain itu, pemahaman tentang rukun dan syarat itikaf akan membantu umat Islam menjalankan ibadah ini secara benar dan sesuai dengan ajaran agama. Kesadaran akan hal-hal yang dapat membatalkan itikaf juga penting untuk dipegang teguh agar ibadah ini tidak menjadi sia-sia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun itikaf terdiri dari 1. Niat itikaf, baik itikaf sunnah atau itikaf nazar. Bila seorang muslim bernazar akan melakukan itikaf, maka baginya wajib melaksanakan nazar tersebut dan niatnya adalah niat itikaf untuk menunaikan nazarnya. 2. Berdiam diri dalam masjid, sebentar atau lama sesuai dengan keinginan orang yang beriktikaf atau mutakif. Itikaf di masjid bisa dilakukan pada malam hari ataupun pada siang hari. Syarat itikaf terdiri dari 1. Muslim, bagi non-muslim tidak sah melakukan itikaf. 2. Berakal, orang yang tidak berakal tidak sah melaksanakan itikaf. 3. Suci dari hadat besar. Dengan memahami makna dan praktik itikaf secara mendalam, umat Islam dapat merasakan manfaat spiritual yang besar dari ibadah ini. Melalui itikaf, seseorang dapat menemukan kedamaian batin, meningkatkan kualitas ibadah, dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Itikaf di masjid menjadi batal disebabkan oleh 1. Bercampur dengan istri, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janganlah kamu campuri mereka, istrimu, itu, sedang kamu beriktikaf di masjid, itulah ketentuan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya,
Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Sebab yang kedua, keluar dari masjid tanpa uzur atau halangan yang dibolehkan syariat. Tetapi bila keluar dari masjid karena ada uzur, misalnya buang hajat atau buang air kecil dan yang serupa dengan itu, tidak membatalkan itikaf. Diperbolehkan keluar dari masjid karena mengantarkan keluarga ke rumah atau untuk mengambil makanan di luar masjid. Bila tidak ada yang mengantarkannya, Aisyah radhiyallahu anhu meriwayatkan. Dari Aisyah radhiyallahu anhu menuturkan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam apabila beriktikaf, beliau mendekatkan kepalanya kepadaku. Lalu aku sisir rambutnya, dan beliau tidak masuk rumah kecuali untuk keperluan hajat manusia, buang air besar atau buang air kecil. Hadis sahih, riwayat Al-Bukhari, 1889 dan Muslim, 445. Oleh karena itu, mari manfaatkan momen-momen berharga seperti 10 hari terakhir bulan Ramadan untuk melaksanakan itikaf dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Dengan begitu, kita dapat meraih berkah dan keberkatan yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memperoleh ketenangan jiwa yang selalu kita cari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.